Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ismail selaku Kepala SD Negeri Jogomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jogomulyo, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Maka rasa syukur kita marilah kita baca dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat diseminasi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu, sembari kita melanjutkan acara yang berikutnya, kiranya bisa menghabi hidangan yang sudah disediakan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu Bu Zulianti. Kepada beliau dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku
selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Jogomulyo. Kepada Bapak Ismail dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Mahfisi selaku serta CDP, Bu Imah yang selaku juga yang selaku peserta CDP, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Jogomulyo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Jogomulyo. Untuk itu maka kita membaca takmir bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini membawa dampak positif pada SD Negeri Jogomulyo, membawa kemajuan kepada SD Negeri Jogomulyo, terutama pada khususon Bapak Joko Prasetyo yang nanti akan membawakan acara ini, mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan Bapak Ibu Guru yang lain, acara ini adalah acara santai tapi bermakna. Jadi nanti Bapak Ibu Guru secara santai kalau ada permasalahan-permasalahan mohon dimunculkan supaya di sini nanti bisa saling berbagi. Diseminasi itu adalah apa? Penyampaian gagasan dari Pak Joko. Kalau misalnya ada yang belum jelas dan ada yang mau menambahi, Pak Joko insya Allah dengan senang hati menerima tambahan-tambahan yang positif dari Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Mudah-mudahan dengan semangat Bapak Ibu kita selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas, dalam memajukan anak bangsa khususnya di SD Negeri Jogomulyo. Dan insya Allah Jogomulyo selalu jaya, jaya dan jaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya adalah diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Prasetyo. Kepada Bapak Joko Prasetyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismail Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri Jogomulyo, yang saya cintai, yang saya banggakan dan yang saya sayangi, Bapak Ibu Guru SD Negeri Jogomulyo. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Jogomulyo yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Joko Prasetyo, CDP Angkatan 10 Kabupaten Magelang.
Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Maka dari itu marilah rasa syukur kita ucapkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sebenarnya acara diseminasi budaya positif ini adalah salah satu tugas saya dalam menyelesaikan tugas di modul 1, yaitu 1.4 tentang budaya positif ini. Bapak Ibu, di dalam diseminasi budaya positif ini kita harus tahu dulu konsep inti budaya positif itu ada apa saja. Di antara lain ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, beberapa hal ini yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Semoga dengan acara konsep inti dalam budaya positif ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini sebenarnya kita sudah melaksanakan yang kurang lebih 2 tahun terakhir Bapak Ibu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah meriso semuanya bahwa profil pelajar Pancasila itu meliputi berapa komponen? Bapak Ibu, iya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 komponen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Nah, coba sekarang saya minta kepada Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru yang duduk sebangku atau dengan belakangnya, masing-masing Bapak Ibu guru menggenggam salah satu tangannya. Bayangkan saja Bapak Ibu guru yang digenggam itu adalah barang yang sangat berharga sekali. Nah, kemudian salah satu teman yang dekat dengan Bapak Ibu itu berusaha untuk membuka. Nah, coba Bapak Ibu praktekkan dengan teman sebelah atau dengan belakangnya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu itu memegang benda yang sangat berharga dan ada teman yang mau membuka tangan itu. Salah satu ada yang membuka. Nah, bagaimana? Nah, sudah Bapak Ibu? Nah, kira-kira karena genggaman di tangan Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga, apabila ada orang yang mau membuka genggaman itu, Bapak Ibu boleh atau tidak? Tidak. Nah, tetapi kalau dipaksa boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak juga. Nah, ini dengan genggaman tangan Bapak Ibu yang di dalamnya ada benda yang sangat berharga, tentunya Bapak Ibu tidak boleh apabila orang lain membukanya dengan paksa. Nah, Bapak Ibu boleh membuka genggaman itu apabila ada keikhlasan hati dari Bapak Ibu, yaitu ada kontrol diri dari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dipaksa untuk berbuat A, untuk berbuat B, tentunya Bapak Ibu tidak boleh. Tentunya harus ada sekali lagi keikhlasan dari Bapak Ibu, yaitu kontrol diri itu tadi. Nah, kemudian di dalam teori kontrol ini
miskonsepsi yang Bapak Ibu tentunya sudah tahu, tapi seringkali atau mungkin kadang pernah melakukan, yaitu Bapak Ibu pernah menghayal guru itu mengontrol murid, hanya mengontrol saja, tapi dirinya sendiri tidak dikontrol. Kemudian Bapak Ibu semua mempunyai penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, kadang sering karena kita tanpa sadar diri kita kok memaksa dengan murid, jalan kaki 100 meter di depan halaman gitu, di depan sekolah begitu. Nah, itu kita memaksa tanpa ada sebab akibat, dan murid harus patuh. Nah, itu kurang benar Bapak Ibu. Nah, makanya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol itu. Maka saya berdosa kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu guru untuk sering-sering mengontrol diri dalam mendidik anak-anak didik kita. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus respon dan ke teori kontrol. Realita atau kebutuhan itu kita sama. Kalau di teori kontrol, realita atau kebutuhan itu kita berbeda. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Bahwa menurut teori kontrol ini kenyataan itu kita berbeda, tidak selalu sama dengan orang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, gambaran berbeda tentang apa? Ya, gambaran tentang hidupnya, gambaran tentang tingkah lakunya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memang benar, orang itu memang sangat mudah kalau menilai orang lain, tetapi untuk menilai dirinya sendiri itu sulit. Maka di sini ada pesan bahwa kita harus pandai untuk mengontrol diri kita sendiri, baru mengontrol kepada orang lain. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sebenarnya tingkah laku kita harusnya seperti itu. Tapi terkadang seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kita sering mengontrol orang lain dulu daripada diri kita sendiri. Terus ada pemaksaan pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol diminta kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kita di era paradigma baru ini, lebih-lebih dalam profil pelajar Pancasila, kita diminta untuk sering berkolaborasi, tidak bergerak sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir, stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir optimis, yaitu menang dan menang. Ya, jadi kita harus berusaha dulu optimis untuk selalu berhasil dalam berbuat sesuatu. Apa disiplin itu? Nah, pengertian disiplin. Di dalam disiplin itu ada makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan.
Antara lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Bapak Ibu di kelas pernah memberi hukuman kepada murid-muridnya? Oh, pernah. Pernah memberikan penghargaan? Atau mungkin ancaman sudah pernah? Oh, tidak pernah. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Hukuman atau konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu dipersani mencatat 100 kali di buku. Maksudnya ini mencatat 100 kali di buku, menulis kalimat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Siapa yang menjawab hukuman? Tolong tunjuk jari. Iya. Yang menjawab konsekuensi? Ya, benar Bapak Ibu, ini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Betul, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Kemudian menggantikan buku tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Benar. Jadi ada perbedaannya ya Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kita memberikan hukuman kepada anak tapi tidak sesuai dengan yang dibuat kesalahan oleh anak tersebut. Sedangkan konsekuensi adalah seperti sebab akibat. Seperti contoh nomor 3 itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, jadi ketika anak mencoret-coret meja, maka anak tersebut disuruh membersihkan coretan tersebut seperti semula. Nah, ini konsekuensinya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya Bapak Ibu kita memberikan penghargaan kepada murid itu boleh-boleh saja, tapi dalam jangka waktu pendek atau dalam suatu peristiwa yang insiden saja, jangan terus menerus. Karena kalau kita terus menerus memberikan suatu penghargaan kepada siswa, maka nanti malah akan merusak prestasi siswa tersebut dan akan merusak hubungan. Nah, maksudnya merusak prestasi siswa tersebut bagaimana? Maksud saya, apabila anak itu diberi penghargaan terus atas hasil belajarnya, nanti anak itu malah akan tergantung dengan penghargaan itu belajarnya, tidak lahir dari keinginannya sendiri. Dia mau belajar karena mau mendapatkan penghargaan itu. Nah, terus restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus suatu kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari
kesalahan tersebut. Dan restitusi bukanlah tawaran dan juga bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri dan fokus kepada solusi. Jadi apabila ada anak yang melakukan suatu kesalahan, maka kita diminta untuk menstabilkan dulu. Kita harus tahu dulu permasalahannya bagaimana. Nah, kita jangan memarahi. Kemudian apa yang dilakukan anak tersebut, dan kita memberitahu anak itu melanggar apa, serta memberikan solusinya, begitu Bapak Ibu. Nah, terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi harus fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, berikutnya, di dalam restitusi ini ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu tahu. Sebenarnya Bapak Ibu tentang restitusi ini sering melakukan, mungkin Bapak Ibu belum tahu sebutannya apa. Nah, sebutannya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepada siswa-siswa yang melakukan suatu kesalahan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah pengertian dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi dalam menstabilkan identitas ini Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berasa begitu. Nah, kamu itu maksudnya sesuai. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, langkah yang kedua dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu harus bertanya kepada murid, kesalahannya apa yang dilakukan. Nah, nanti pasti anak akan menjawab tindakan berbuat oleh anak. Nah, seperti contoh ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Segitiga restitusi yang ketiga, langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Di dalam kelas diharapkan Bapak Ibu telah membuat keyakinan kelas di sini. Nah, keyakinan kelas itu bisa Bapak Ibu buat bersama-sama dengan siswa di kelas tersebut dan telah disepakati untuk dipatuhi 1 tahun ke depan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini diharapkan ketika awal tahun ajaran baru begitu. Tapi setelah keyakinan kelas itu terbentuk, apakah nanti ketika berjalan boleh ditambah atau dirubah? Boleh, asal ada kesepakatan dengan murid. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan.
Nah, mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini, satu, harus bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, dalam membuat pernyataan keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Maksudnya tidak boleh apa, nah itu jangan seperti itu. Oke. Nah, kemudian sedikit saja agar mudah diingat dalam membuat kalimat atau kata-katanya yang singkat, padat, jelas, sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini keyakinan kelas yang saya praktekkan di kelas saya ketika membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru tahun 2023-2024. Silakan Bapak ini sambil melihat video untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sudah selesai? Kami sekarang tempel di papan tulis di sini. Ya, urut ya dari mana ke sini. Yuk masuk tempelnya. Yuk berikutnya tempel. Dari usulan kesepakatan kelas yang sudah kamu tulis dan kamu tempel di papan tulis,
Setuju? Yuk, sekarang ambil satu. Setelah kamu membukukan adalah dirinya informasi yang sudah kita buat bersama-sama ini, Pak Joko akan membuat di dalam bentuk poster yang besok akan Pak Joko tempel di dinding dan kita sepakati bersama, kita pakati bersama. Setuju? Terima kasih. Tentunya Bapak Ibu akan keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan di kelas saya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik. Untuk menambah semangat Bapak Ibu, bagaimana kalau kita eksperimen dulu? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau mengisi eksperimen kali ini? Bu Yuni mau mengisi eksperimen? Nah, dulu, oh enggak, baiklah. Kalau begitu saya saja ya Bapak Ibu. Nah, saya mempunyai sebuah kata, tetapi kata itu nanti tolong diteruskan dengan teman sebelah. Contoh, tapi harus sinkron ya. Misalnya saya punya kata membeli, nah, sebelah saya bilang membeli baju gitu. Terus sebelahnya lagi membeli baju merah atau pink atau apa begitu. Bisa Bapak Ibu? Iya, baiklah. Kalau usahakan nanti kata-katanya yang sinkron. Nanti ya, mau mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ismail, silakan satu kata saja nanti biar diteruskan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Yang saya yang keras Bapak makan. Snack. Makan snack gitu. Oh iya. Lagi makan snack. Snack di kantor. Makan snack di kantor nikmat. Makan snack di kantor nikmat tambah lagi. Makan snack di kantor nikmat tambah lagi 2 porsi. Iya. Iya. Makan snack di kantor nikmat tambah lagi 2 porsi. Ingredientsnya apa? Oh, porsi, oh ya. Makan snack di kantor nikmat tambah lagi 2 porsi. Enak. Makan snack di kantor nikmat tambah lagi 2 porsi. Enak banget. Makan snack di kantor nikmat tambah lagi 2 porsi. Enak banget. Tambah teh kotak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mungkin sekarang dari Bapak Ibu berikutnya satu saja. Oh iya, Bu Lulu silakan. Satu saja. Di depan Bu Lulu. Oke. Permainannya
mengikuti perkataan yang di depannya diawali dengan Pak Joko berkata. Contohnya seperti ini. Pak Joko berkata angkat tangan kanan, maka semuanya angkat tangan. Tapi kalau tidak pakai Pak Joko berkata, jangan dilakukan. Simon berkata, tak sendiri Pak Joko berkata. Oke? Coba ya, nanti saya keliru tak nyanyi Pak Joko. Oh iya. Pak Joko berkata angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, turunkan kedua tangan. Aku masih SBI nggak apa-apa sih, jadi tak boleh kocok masih sudah. Sekali lagi. Oke. Pak Joko berkata pegang pundak. Pak Joko berkata pegang kepala. Pak Joko berkata pegang hidung. Ayo, Pak Joko berkata pegang pipi. Angkat tangan. Pak Joko berkata angkat tangan. Tambahkan. Oke, saya Pak Joko, terima kasih. Terima kasih Bu Lulu, terima kasih Bapak Ibu semua. Baiklah. Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1 bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, kita harus mempunyai rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian untuk penguasaan di sini harus ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memiliki berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian yang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita juga mempunyai 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa salah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada satu kasus bahwa ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tentunya pernah terjadi di sekolah kita. Nah, apabila ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kepada anak tersebut? Apakah hukuman pada bendera selama 1 jam? Atau berapa kali Ibu Bapak memberitahu kepada siswa karena telah mengecewakan? Nah, menurut Bapak Ibu, hormat kepada bendera selama 1 jam ini adalah penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, kalimatnya itu, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu agar kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak.
Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau posisi kita sebagai teman siswa tersebut. Kalau sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kalau sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu tebak sekarang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata ini termasuk penghukum, pemantau, atau teman, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer? Iya, coba kalian lihat Pak. Oh iya, benar, 100 buat Bapak Ibu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini adalah pembuat merasa bersalah. Lagi Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak Hugo, coba. Iya, benar. Pak Hugo. Ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa dulu? Manajer. Iya, 100 buat dulu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oh iya, betul. Nah, coba sekarang siapa yang bisa? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial serta baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, bagaimana acara diseminasi pada hari ini? Menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya harapkan acara diseminasi yang saya sampaikan ini sekali lagi bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon saran dan tanggapan dari teman sejawat saya yang alhamdulillah kemarin sudah lulus TGP angkatan 10 kepada angkatan ke-9 maksud saya. Nah, kepada Ibu Irna Anissa Hanif SPD yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya kita itu sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Cuman mungkin saya tahu ilmunya lebih dulu, kemudian disusul Pak Joko. Dan di sini saya hanya ingin memberi sedikit apresiasi, banyak apresiasi. Tadi pemaparannya luar biasa. Kemudian dari tampilannya luar biasa, sangat menarik ya Bapak Ibu. Warna-warni cerah, kombinasinya juga bagus. Kemudian dari pemaparannya sudah sangat runtut. Kemudian tadi ada video praktek bayinya yang di kelas di Pak Joko. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya tidak harus jadi guru penggerak untuk bisa mengimplementasikan di kelas. Begitu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irna. Semoga apa yang disampaikan menambah semangat saya dan menjadi inspirasi saya untuk bergerak selanjutnya dalam mengikuti CGP Angkatan 10 ini. Kemudian kebetulan ada tamu nih Pak, kita kedatangan tamu, ada Ibu Imam Kurniawati dan Bapak Mahasinul Akhlak. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberi saran buat saya untuk ke depan lebih baik untuk diri saya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jogomuyo, Bapak Ibu Guru, dari saya untuk memberikan tanggapan bahwa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi, baik dari penyampaian maupun tampilan slide-nya sudah cukup bagus. Dan harus diakui sebagai teman saya juga ikut belajar Pak Joko, ikut yang intip ya Bu Ima ya. Nah, kita tahu konten-kontennya maupun urutan-urutan yang ditampilkan itu sudah bagus dan menginspirasi bagi kami khususnya dan bagi kita semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ucapkan pertama kali adalah saya mengucapkan kepada Pak Joko sebagai rekan saya di JGP Angkatan 10 ini, saya diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi beliau. Jadi saya mempunyai gambaran untuk melakukan diseminasi saya sendiri. Dari pemaparannya Pak Joko sangat terukur, jadi saya itu punya gambaran diseminasi itu seperti ini. Terus terang untuk kemarin-kemarinnya saya belum ada gambaran. Terima kasih sekali ya Pak Joko. Cukup sekian dari saya. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joko atas diseminasi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara pada siang hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup acara pada siang
hari ini dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.